Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang budaya Cirebon. Yang mana di kota Cirebon ini terkenal dengan kota udang atau juga sebagai kota wali. Kenapa disebut kota wali? Karena di Cirebon ini ada seorang wali yang sangat hebat, yaitu Sunan Gunung Jati. Kebudayaan Cirebon ini tidak hanya asli dari daerah tersebut, akan tetapi juga mengadopsi dari daerah lain. Contohnya seperti wayang kulit yang mana dibawa oleh Sunan Demak atau Sunan Kalijogo untuk berdakwah di kota Cirebon. Pada video kali ini, pokok bahasan tentang budaya Cirebon yang akan kita bahas itu ada 6 bahasan. Yang pertama yaitu sistem kebudayaan di Cirebon. Yang kedua, sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan. Yang ketiga, sistem mata pencaharian dan ritus siklus mata pencaharian. Yang keempat, yang kelima yaitu sistem kesenian di Cirebon. Yang terakhir yaitu sistem teknologi yang ada di Cirebon. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kepercayaan di masyarakat Cirebon. Yang kita akan bahas yaitu tentang tradisi Syawalan dan juga tradisi Muludan. Tradisi Syawalan atau dalam Islam itu kan kita biasa mengenalnya dengan bulan Syawal, dilakukan setelah 7 hari Idul Fitri, tepatnya tanggal 8 Syawal, atau kita telah selesai melakukan puasa sunnah Syawal. Nah, tradisi Syawalan ini itu biasanya berlangsung di kompleks makam Sunan Gunung Jati yang terletak di Desa Astana. Ya, di sana ketika kita lakukan Syawalan itu orang-orang pada berkumpul untuk yang namanya membacakan tahlil. Setelah itu kita makan bersama, acara berkatan. Nah, grebeg sawal acara sawalannya atau grebeg sawal itu diperkasai oleh Keraton Kanoman dan diselenggarakan setiap tanggal 8 Syawal. Selanjutnya itu setelah Syawalan yaitu ada acara Muludan. Di setiap daerah di Jawa itu banyak sekali acara Muludan. Nah, Muludan tersendiri itu adalah acara untuk merayakan Maulud Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tradisi yang berkembang di daerah Cirebon ini biasanya melakukan tradisi Muludan itu selama 1 bulan penuh sepanjang bulan Rabiul Awal. Nah, acaranya Muludan itu dengan membaca di Ba'al berjanji, terus juga ada acara berkatan, jadi ada acara makan-makan seperti itu. Selain itu juga ada acara membersihkan senjata-senjata yang ada di Keraton Kesepuhan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem kemasyarakatan dan juga ritus kehidupan. Jadi kalau ritus kehidupan seseorang itu mulai dari dalam kandungan, mereka hidup sampai mereka itu meninggal ya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai mupati. Mupati ini atau dalam istilahnya itu acara hamil yang sudah mencapai 4 bulan. Mengapa dikatakan acara? Karena ketika usia kandungan itu 4 bulan, maka Allah itu akan menetapkan seorang hambanya yaitu dari segi jodoh, terus rezeki, umur, dan juga nasib. Nah, disebut acara ngupati karena ini biasanya di tempatnya si perempuan ini yang hamil itu menyediakan makanan yaitu berupa ketupat. Biasanya acaranya itu ngumpulin warga terus diajak makan bersama-sama seperti itu. Selalunya ada 7 bulan. Kalau hamil di setiap daerah ketika ada seorang yang hamil itu ketika usia kandungannya mencapai 7 bulan kan diadakan sebuah acara. Nah, ini ada acara 7 bulan. Itu dilakukan masyarakat di Cirebon. Contohnya itu ada di masyarakat Kedung Sana yang mana bagian dari ritual kehamilan itu mencapai 7 bulan. Itu seperti
biasanya orang-orang yang melakukan ritual di sana itu kadang ada siraman, terus juga ada pujaan, seperti itu acaranya, seperti itu ada pembacaan doa, nanti ada juga membaca surat Maryam atau membaca surat Yusuf. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem mata pencaharian dan ritus mata pencaharian. Yang akan kita bahas yaitu tentang sedekah bumi dan juga nadran. Sedekah bumi ini adalah tradisi yang turun-menurun sejak nenek moyang. Nah, tadi sedekah bumi itu sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan Tuhan selama 1 tahun. Nah, rezeki ini nanti acaranya tuh seperti kita tuh berdoa ke makam-makam leluhur atau ke tempat-tempat keramat gitu. Setelah itu ada tumpengan atau ada membawa berkatan. Setelah itu dimakan bersama-sama. Ada juga di sedekah bumi itu kan setiap daerah itu mempunyai cara yang berbeda. Ada juga yang habis dari makam leluhur tidak langsung makan-makan ya, tetapi mengadakan acara arak-arakan, membuat sebuah ogoh-ogoh ya, ogoh-ogoh besar nanti diarak, ada makanan-makanan juga diarak, setelah itu baru dimakan bersama-sama. Nah, selanjutnya selain sedekah bumi juga ada nadran. Nadran itu semacam sedekah bumi, akan tapi tempatnya berbeda. Kalau sedekah bumi itu tempatnya di daratan, tapi kalau nadran ini di lautan. Jadi makanan-makanan, sesajen dan juga yang lainnya yang telah dipersiapkan itu ditaruh di kapal. Kapalnya kita kirim ke tengah laut seperti itu. Makanya di atas kapal saya dikirim ke tengah laut. Jadi kalau nadran itu acara juga seperti ucapan rasa syukur bagi para nelayan, ya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kesenian yang ada di Cirebon. Sebenarnya banyak sekali kesenian yang ada di Cirebon, tetapi kita akan membahas tentang wayang kulit dan juga wayang golek. Wayang kulit itu dibuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang diberi kerangka dari bambu yang dilengkapi dengan gagang atau pegangan untuk wayang tersebut. Nah, wayang kulit ini pertama kali itu dibawa oleh Sunan Kudus untuk berdakwah di Cirebon. Seiring berjalannya waktu, itu jadi membaur dengan kesenian yang ada di Cirebon tersebut. Nah, wayang kulit ini itu disebut juga di daerah Cirebon itu sebagai wayang purwa, yang artinya purwa itu kan permulaan. Jadi wayang kulit ini wayang permulaan yang ada di Cirebon. Nah, untuk seni untuk gaya seni krianya wayang kulit ini banyak mengadopsi dari Hindu-Buddha ya, kesenian Hindu-Buddha dan juga dari Jawa tersebut. Tapi di dalam lukisan wayang kulit itu tetap menerapkan unsur-unsur Islami seperti itu. Nah, selanjutnya ada wayang golek. Wayang golek pertama kali itu dikenalkan oleh Sunan Kudus ya pada tahun 1583. Setelah menyebar di Jawa, kesenian wayang golek itu dimasukkan ke Cirebon. Ya, ke Cirebon. Pertama-tama ini dibuat dari kulit, karena kulit mahal dibuat dari papan tipis. Selanjutnya untuk perkembangannya ini wayang golek ini dibuat seperti boneka, seperti yang terkenal di di sekarang ini ya, bentuknya seperti boneka. Nah, wayang golek itu memiliki sebutan khusus yaitu namanya wayang bendo atau wayang cepak. Nah, karena ada penutup kepalanya tersebut seperti benda atau rambut yang dicepak. Nah, di balik semua wayang-wayang yang ada di Cirebon, wayang golek, wayang kulit, warna apapun itu akan dimainkan oleh seorang dalang yang mana diiringi dengan gamelan. Yang terakhir kita akan membahas sistem teknologi yang ada di Cirebon. Jadi di masa dulu apa yang digunakan untuk teknologi apa yang membantu masyarakat Cirebon untuk beraktivitas. Yang akan kita bahas ada dua, yaitu kereta Paksi Nagaliman dan juga kereta Singo Barong. Kereta Paksi Nagaliman ini sudah digunakan untuk raja di kerajaan Kanoman, di keraton Kanoman ya, digunakan untuk para raja ketika akan menghadiri acara-acara besar. Mereka itu menggunakan kereta Paksi Nagaliman. Nah, kereta Paksi Nagaliman itu perpaduan antara tiga hewan,
Kalau paksi itu artinya Garuda, naga itu naga, dan limat itu adalah berarti gajah. Jadi ini tuh bentuknya perpaduan antara Garuda, naga, dan juga gajah. Ya, selanjutnya kereta Singo Barong. Kereta Singo Barong ini digunakan di keraton Kesepuhan. Jadi ketika ada acara grebek Syawal pada grebek Muharram ya pada 1 Muharram itu raja di keraton Kesepuhan ini menggunakan kereta Singo Barong. Kereta Singo Barong itu sangat mewah sekali ya karena ini dihiasi dengan ukiran-ukiran. Selain itu juga dilapisi dengan serbu emas. Jadi sangat mewah sekali kereta Singobarong tersebut. Nah, jadi bentuk sayapnya ada sayapnya burung, terus kepalanya kepala naga sedang menjulurkan lidahnya, dan juga ada belalai gajah yang sedang memegang senjata Trisula tersebut. Jadi biasanya ini digunakan untuk kirap 1 Muharram. Akan tetapi untuk sekarang ya kirap 1 Muharram itu tidak menggunakan kereta Singobarong yang asli, ya hanya tuanya saja. Sekian yang dapat saya sampaikan ya dari kebudayaan di Cirebon. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.